Sebuah misteri yang dialami keluarga di Oregon pada 1958 sebelum Natal hingga kini belum terpecahkan. Keberadaan mereka masih misterius. Apa yang terjadi pada mereka benar-benar sangat membingungkan. Belum ada polisi atau detektif yang mampu mengungkap kasus ini secara valid. Penasaran dengan kasusnya? Saya Boni, yuk kita mulai. Kali ini kita berkenalan dulu nih dengan Letnan Muda Kenneth Ken Martin, lahir 10 September 1904, dan Barbara Eileen Cable, lahir Februari 1910. Mereka menikah pada 28 November 1929. Pada tahun 1958, pasangan ini memiliki 4 orang anak, Donald, Barbara, Barbie, Virginia, dan Susan, yang masing-masing berusia 28, 14, 13, dan 11 tahun. Oke, pada tanggal 7 Desember 1958, Ken menolak undangan dari kerabat mereka, keluarga Evans, untuk datang makan malam-malam itu dengan menyatakan bahwa mereka sudah mempunyai rencana untuk hari itu dan harus menaatinya. Pada 7 Desember 1958, saat 5 anggota keluarga Martin masuk ke mobil station wagon Ford mereka. Menjelang Natal, keluarga Martin memutuskan untuk pergi ke Columbia River Gorge untuk mengumpulkan tanaman hijau yang digunakan sebagai penghias rumah mereka di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Namun sejak itu, keluarga Martin tidak pernah kembali ke rumah. Dalam perjalanan mereka pada hari musim dingin itu, mereka menghilang. Malam sebelum mereka menghilang, Kenneth Martin yang berusia 54 tahun saat itu mengenakan setelan Sinterklas dan menghadiri pesta Natal, di mana ia membagikan permen tongkat kepada tetangganya, sebuah tradisi keluarga. Keluarga itu tinggal di rumah bergaya Tudor 2 lantai di Portland, Oregon, tempat mereka disukai oleh para tetangga dan aktif di komunitas mereka. Jalan tempat tinggal keluarga Martin sering disebut sebagai Candy Lane selama musim Natal, karena keluarga itu menyukai liburan dan senang menyebarkan keceriaan Natal kepada para tetangga mereka. Keluarga yang keluar itu juga dikenal suka menyelenggarakan kontes bakat musim panas, stand cool aid, dan parade. Donald, anak tertua mereka, berada di Angkatan Laut dan ditempatkan di New York pada tahun 1958. Keesokan harinya, Kenneth masih memakai setelan Sinterklas. Jadi setelan itu dipakainya ketika keluarga Martin berangkat untuk perjalanannya ke Columbia River Gorge. Istrinya, Barbara Martin, yang kala itu berusia 48 tahun, meninggalkan banyak cucian di mesin cuci. Putri sulung mereka, Barbie, adalah siswi berusia 14 tahun di sekolah menengah setempat. Barbie dan adik perempuannya, Virginia, 13 tahun, dan Sue, 11 tahun, masuk ke bagian belakang mobil berwarna krem dan merah dalam perjalanan misterius itu. Nah, di sini nih keluarga itu mulai dapat perhatian. Ella Chin yang tinggal di seberang jalan ingat melihat mereka pergi sekitar pukul 2 siang. Sementara Frank Womack yang sedang mencuci mobilnya di seberang jalan mengklaim saat itu mendekati pukul 1.30 siang. Clara York, seorang pelayan di Paradise Snack Bar di Hood River, mengatakan dia melayani keluarga tersebut antara pukul 4 dan 4.30 sore. Namun, dia kemudian sedikit mengubah ceritanya, mengklarifikasi bahwa mereka datang sekitar pukul 2 siang. Meskipun demikian, cerita dan alur waktu aslinya mungkin lebih masuk akal karena dia ingat menyalakan lampu sorot di tempat parkir tepat setelah mereka pergi saat senja tiba. Keluarga itu juga berhenti untuk mengisi bensin di stasiun layanan Cascade Locks. Meskipun laporan berbeda mengenai kapan mereka tiba dan siapa yang melayani mereka. Kelsey dan Doris Knudsen, mereka adalah warga di wilayah tersebut, mengaku melihat sesuatu yang tampak seperti mobil keluarga Martin saat senja diparkir di bawah jembatan para dewa di Cascade Locks. 2 pria berdiri di samping kendaraan dan berbicara kepada penumpang di dalamnya. Mereka tidak pernah terlihat lagi dan apa yang terjadi pada keluarga Martin hari itu mulai menjadi misteri. Keesokan harinya, ketika Ken tidak masuk kerja di Eccles Electric Home Service Company, dan ketiga gadis itu dinyatakan tidak masuk sekolah, teman-teman dan keluarga mereka menjadi khawatir. Akhirnya, bos Ken lah yang melaporkan keluarganya hilang malam itu, dan pencarian segera dilakukan. Polisi Multnomah County dan Hood River County mengambil alih penyelidikan tersebut.
Selama beberapa hari dan minggu berikutnya, para penyidik mengumpulkan laporan saksi mata yang disebutkan di atas dan menggeledah area tersebut secara ekstensif, baik di darat maupun di dekat Sungai Columbia. Meskipun kurangnya bukti mengenai keberadaan mereka, banyak yang percaya bahwa mereka secara tidak sengaja berkendara ke sungai. Seorang detektif amatir bernama Donald D. Bain membuat penemuan paling penting dalam penyelidikan tersebut ketika ia menemukan jejak ban yang mengarah ke tebing di The Dalles dan serpihan cat berwarna krem yang konsisten dengan warna mobil station wagon Martin di bebatuan di bawahnya. Lokasi rel tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan tidak mungkin terjadi karena lokasinya tidak dekat dengan jalan. Upaya pencarian di bagian sungai The Dalles ini terbukti sia-sia ketika dua petugas polisi, Fred Pierce dan Art Pratt, menolak gagasan tersebut dengan alasan terlalu berbahaya dan tidak ada penyelam yang boleh dikirim ke sana. Namun, detektif Walter Graven diberitahu oleh Lou Smith, Kenneth Dye, dan penyelam lainnya bahwa ini akan menjadi tempat yang bagus untuk menyelam, dan siapapun yang tahu cara menyelam tidak akan mengalami kesulitan di area ini. Pistol otomatis 38 ditemukan di bawah batu dekat Cascade Locks pada bulan Januari 1959. Pada tanggal 1 Mei 1959, jangkar anjungan pengeboran aluminium tersangkut pada sebuah benda berat di dekat The Dalles, tetapi tidak dapat membawanya ke permukaan setelah terlepas. Pada tanggal 2 Mei, Ellery Colby dan istrinya menyaksikan dua mayat mengapung di sungai saat memancing di dekat Cascade Locks. Pada hari-hari berikutnya, kedua mayat yang ditemukan dan catatan gigi mengonfirmasi identitas mereka sebagai Virginia Martin yang berusia 13 tahun dan Susan Martin yang berusia 11 tahun. Meskipun penyebab resmi kematian kedua gadis itu ditetapkan karena tenggelam, seorang teknisi dilaporkan melihat apa yang ia yakini sebagai luka tembak di kepala masing-masing anak dan memberitahu Dr. Waterman, pemeriksa medis. Namun, dalam laporannya, Waterman menyatakan bahwa tidak ditemukan cedera seperti itu. Demikian pula, tidak ada laporan polisi atau surat kabar pada saat itu yang menunjukkan adanya tanda-tanda tindak pidana. Pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa Virginia dan Susan telah memakan burger dan kentang goreng dalam waktu 2 jam sebelum kematian mereka, sesuai dengan kesaksian pelayan Clara York. Ada jejak serpihan logam nih, termasuk aluminium, ditemukan pada pakaian Susan. Yang menarik, pabrik peleburan aluminium terletak tepat di seberang jalan dari tempat alat pengeboran, menemukan benda yang menghalangi di sungai di awal tadi. Ini artinya jika benar pengeboran di awal mengenai jasad ini. Atau ada hubungannya nih kasus ini sama pabrik aluminium itu. Dr. Waterman mengaku telah menerima beberapa panggilan telepon yang mengancam setelah mayat-mayat itu ditemukan. Setiap kali, suara yang terdengar seperti suara seorang pemuda memperingatkan Waterman bahwa ia akan disakiti jika salah satu Martin yang hilang lainnya teridentifikasi. Nah, di sini nih, makin jelas jika ada sesuatu di balik kasus ini. Oke, lanjut ke Virginia dan Susan akhirnya dikremasi, dan karena alasan yang tidak diketahui, guci-guci mereka tidak diambil selama 1 dekade. Jenazah mereka akhirnya diambil pada tahun 1969, tetapi tidak ada catatan tentang siapa yang mendapatkannya. Donald Martin, satu-satunya anggota keluarga Martin yang masih hidup, tinggal di New York saat keluarganya hilang. Anehnya, dia tidak pernah ikut membantu pencarian orang tua dan saudara perempuannya, dengan alasan bahwa bibinya Charlotte telah mendorongnya untuk tetap tinggal di New York. Namun, Charlotte membantah klaim ini, dengan menyatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa Donald tidak pergi ke Oregon untuk membantu mencari keluarganya. Donald juga tidak menghadiri upacara peringatan untuk salah satu saudara perempuannya, karena ia mengaku telah mencampur adukkan tanggalnya. Sebagai satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, Donald adalah satu-satunya penerima manfaat dari harta warisan Martin, yang mencakup polis asuransi jiwa ganti rugi ganda senilai $14.000, beberapa polis asuransi jiwa lainnya dengan total $6.000, dan tabungan sebesar $13.000. Totalnya, harta warisan itu bernilai $36.000, setara dengan $372.000 saat ini, jika dirupiahkan sekitar 6 miliar lebih 76 jutaan.
Nah, mengetahui angka warisan itu yang sangat besar nilainya, apalagi saat ini jualan cilok sedang sepi. Detektif Graven sempat awalnya mencurigai Donald terlibat dalam hilangnya keluarganya. Kecurigaannya bertambah setelah mengetahui masa lalu Donald yang kelam. 4 tahun sebelumnya, pemuda itu dipecat dari pekerjaannya di Meier and Frank, sebuah department store di Portland, karena mencuri barang dagangan senilai lebih dari $2.000. Menurut laporan Graven, Donald mengakui pencurian tersebut dan menjelaskan kepada bosnya bahwa ia sedang mengalami masa sulit. Donald melanjutkan, hubungan antara dirinya dan orang tuanya menjadi renggang setelah ia memberitahu mereka bahwa ia pecinta sesama jenis. Diduga, ia juga menyebut ibunya sebagai orang gemuk yang jorok bermodel rambut seperti Cirambai, dan menegaskan bahwa ayahnya tidak jauh lebih baik. Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa saudara perempuannya akan tumbuh menjadi seperti mereka, sebagai orang tua yang tidak keren. Agak lain sih Donald ini. Laporan Graven selanjutnya mengatakan bahwa Donald juga dituduh mencuri di New York, dan saat ini ia sedang menemui seorang psikiater di kota itu. Ketika akhirnya kembali ke Oregon pada bulan Mei, Donald mengatakan kepada penyelidik bahwa beberapa dokumen keuangan penting, seperti pengembalian pajak penghasilan dan buku besar bank, secara misterius hilang dari meja ayahnya. Penyelidikan menjadi rumit karena serangkaian informasi yang menyesatkan dan petunjuk palsu. Sebuah mobil Chevrolet putih tahun 1951 ditemukan terbengkalai di Hood River tak lama setelah keluarga tersebut hilang. Kemudian diketahui bahwa seorang mantan narapidana bernama Lester Kenneth Price telah mencuri mobil tersebut dari seorang teman di Venice, California, dan mengendarainya ke Hood River. Sarung tangan wanita juga ditemukan di dekat Chevy yang ditinggalkan, tetapi dipastikan bahwa itu bukan milik Barbara Martin. Sehari setelah keluarga Martin menghilang, sebuah taksi hitam terlihat parkir di luar rumah keluarga tersebut pada pukul 7.20 pagi. Taksi tersebut tetap di sana selama sekitar 1 jam sebelum pergi. Ada juga beberapa anomali yang tidak dapat dijelaskan. Kwitansi gas yang diduga ditandatangani oleh Ken Martin pada tanggal 7 Desember 1958, kemudian diperiksa dan dibandingkan dengan beberapa contoh tulisannya yang lain dan dipastikan palsu. Yang menimbulkan pertanyaan apakah keluarga itu benar-benar berada di pom bensin pada hari itu? Dan jika demikian, apakah mereka sendirian? Nah, sebuah pistol otomatis kaliber 38 yang berlumuran darah ditemukan di bawah sebuah batu dekat casket lock study ini sepertinya ada hubungannya. Karena pada bulan Januari 1959, sebuah peluru kosong ditemukan di dalam bilik pistol. Anehnya, senjata itu tidak pernah diproses sebagai barang bukti dan kemudian dibersihkan dan dikembalikan kepada orang yang menemukannya. Saat penyidik melacak nomor seri senjata itu, mereka mengetahui bahwa senjata itu ada di antara barang-barang yang dituduh dicuri Donald Martin dari Meier and Frank pada tahun 1954. Nah nggak mungkin banget jika itu sebuah kebetulan. Detektif Walter Graven didatangkan untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Berdasarkan catatan pribadinya, Graven sangat yakin bahwa keluarga tersebut dibunuh. Namun, ketika ia mencoba membuktikan teorinya, ia menghadapi perlawanan keras dari kepolisian setempat. Selain ditolak haknya untuk meminta penyelam mencari di sungai di bawah tempat jejak itu ditemukan, Sheriff Francis Lambert diduga membakar laporan Graven tepat di depannya pada tahun 1959 dengan mengatakan kepadanya, "Kita berdua tahu sudah waktunya untuk berhenti mengejar kasus ini." Oke, sejak awal polisi ternyata tidak ada minat untuk mendukung penyelesaian kasus ini. Investigasi Graven menemukan bukti bahwa 2 mantan narapidana, Lester Kenneth Price dan Roy Light, yang kemudian diketahui sebagai alias Richard Allen Hunt, mungkin terlibat dalam hilangnya keluarga Martin Hunt, dan Price terlihat di Paradise Snack Bar pada tanggal 7 Desember di waktu yang sama ketika keluarga Martin sedang makan siang di sana. Mereka juga terlihat meninggalkan tempat itu sekitar waktu yang sama ketika keluarga itu pergi. Keduanya menghilang dari daerah Hood River tak lama kemudian dan tampaknya menghabiskan 3 hari berikutnya di rumah bordil Dallasport, Washington, milik Clifford Slim Bennett, seorang penyelundup minuman keras asal Portland.
Laporan dari Arsip Sejarah menunjukkan bahwa Kepolisian Negara bagian Oregon dan Sheriff Multnomah County Francis Lambert terhubung dengan Bennett dan memiliki uang yang terikat pada usaha bisnisnya. Meskipun Donald telah mengakui telah mencuri barang dagangan senilai lebih dari $2.000 dari tempat kerjanya pada tahun 1954, termasuk pistol otomatis 38, dia kemudian mengubah ceritanya ketika berbicara dengan detektif Graven. Wayne, yang nama belakangnya tidak pernah dipublikasikan, sering muncul dalam catatan Graven. Ia dan Donald bertemu pada tahun 1953 saat Wayne masih menjadi mahasiswa di Portland State University, dan Donald masih bekerja di tos serba tersebut. Keduanya segera menjadi teman dan kemudian menjadi teman sekamar. Pada tahun 2008, Wayne memberikan wawancara di mana ia awalnya mengklaim bahwa orang tua Donald tidak tahu bahwa ia pecinta sesama jenis. Ia langsung membantah pernyataan ini dengan cerita berikut. Donald telah mengatur situasi dengan seorang kaum pelangi lain di rumah setelah Ken dan Barbara pergi dan orang tuanya kembali dan memergoki Don beraksi. Begitulah istilahnya. Saya pikir dia ingin mengungkap, dia ingin membuka kisah hidupnya dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Identitas pria yang diduga terlibat dengan Donald tidak pernah terungkap. Setelah mengetahui orientasi seksual Donald, Ken dan Barbara mengirim Donald ke timur untuk berkuliah di perguruan tinggi Kristen di Connecticut. Tetapi ia malah memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Laut. Wayne, yang mengaku mengenal seluruh keluarga itu secara dekat, tetap dekat dengan keluarga Martin, dan mengatakan bahwa segera setelah insiden itu, Ken dan Barbara mendatanginya, menanyakan mengapa dia tidak pernah memberitahu mereka bahwa Donald adalah seorang kaum pelangi, dan Wayne menjawab bahwa menurutnya bukan tugasnya untuk mengungkapkan informasi itu. Haduh, rumit banget kasus ini. Catatan Walter Graven secara samar-samar menyinggung orang yang dia yakini berada di balik hilangnya keluarga Martin. Meskipun dia telah mencurigai Donald pada tahap awal penyelidikannya, dia mulai yakin bahwa putra Martin tidak ada hubungannya dengan hal itu. Dalam jurnalnya, Graven menulis, dengan tersingkirnya Donald, kemungkinan besar motif gadis-gadis itu adalah teman Donald yang diketahui Ken Martin dan akan diungkapnya. Jadi, pastilah pria yang sudah menikah atau akan menikah. Wayne, teman yang mengenal keluarga Martin secara dekat, bertunangan saat keluarga Martin menghilang dan kemudian menikahi seorang perawat pada musim semi berikutnya. Apakah ini teman yang dimaksud Graven? Meskipun tidak ada rujukan eksplisit terhadap teori ini dalam jurnal-jurnal miliknya, keluarga Graven telah menyatakan bahwa ia yakin Barbie yang berusia 14 tahun telah hamil ketika ia hilang. Yang tampaknya mendukung teori ini adalah fakta bahwa Barbie menemui dokter di Vancouver, Washington, pada musim gugur itu, bukan dokter anak keluarga mereka. Selain itu, menurut Clara York, Barbie ingin memesan burger dan kentang goreng hari itu di Paradise Snack Bar, tetapi ditegur oleh ibunya yang menyarankan agar ia memesan sandwich tuna saja. Nah, teorinya begini, Donald mencuri pistol, otomatis 38 tadi, tapi Donald kan teman dekat Wayne, dan Wayne mencuri pistol milik Donald itu. Nah, kemudian Wayne diketahui telah menghamili adik Donald, sedangkan Wayne suka wanita lain yaitu perawat yang akan dinikahinya. Nah, inilah yang mengharuskan Wayne menghabisi keluarga Martin supaya bisa menikahi wanita pujaannya. Hingga akhirnya kejadian itu terlaksana dan Wayne membuang pistol itu di dekat batu hingga akhirnya ditemukan oleh teman penyelam tadi. Kalaupun Donald ada di sana, kemungkinan juga akan menjadi korban Wayne. Sayangnya Donald ada di New York saat itu. Inilah kira-kira teori detektif. Pada tahun 1969, Donald mengirimkan kartu Natal aneh kepada detektif Graven yang menyerupai surat tebusan yang terdiri dari berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Isinya, "Et ils sont descendus des collines et ils n'ont plus eu peur." Bahasa Prancis untuk "dan mereka turun dari bukit dan mereka tidak lagi takut." Pesan rahasia ini disertai sketsa yang mungkin digambar oleh Donald sendiri karena ia seorang seniman tentang seorang pemuda yang dikelilingi oleh 3 anak, salah satunya menggendong seekor domba, 2 domba, dan sesuatu yang tampak seperti tebing di latar belakang. Gambar salah satu anak itu sangat mirip dengan gambar Susan Martin yang menggendong seekor domba. Apa yang Donald coba sampaikan dengan kartu ini?
Salah satu penafsirannya adalah bahwa 3 anak, 2 domba, dan pemuda itu masing-masing mewakili saudara perempuannya, orang tuanya, dan dirinya sendiri. Tebing di latar belakang dikombinasikan dengan pesannya. Mungkin merujuk pada keluarganya yang menghilang ke sungai dan menyiratkan bahwa mereka sekarang dalam kedamaian. Sekalipun penafsiran ini benar, apapun yang mendorongnya mengirimkan kartu tersebut tetap menjadi misteri. Kasus ini menghantui Walter Craven hingga kematiannya pada tahun 1988. Ia sangat yakin bahwa kasus ini dapat diselesaikan jika hanya station wagon dan 3 mobil Martin lainnya yang ditemukan. Tetapi sayangnya, hal ini tidak pernah terjadi. Donald kemudian menikah dan memiliki keluarga sendiri, menghabiskan sisa hidupnya di Hawaii. Ia meninggal pada tahun 2004. Menurut anak-anaknya, ia hanya berbicara sedikit tentang keluarganya atau hilangnya mereka. Mereka juga menolak untuk berbicara di depan umum tentang kasus tersebut. Ada beberapa bab dalam sejarah keluarga ini yang tidak kita bahas, kata putri bungsunya Sarah. Richard Allen Hunt akhirnya dimasukkan ke dalam daftar 10 orang paling dicari, FBI, orang ke-14 yang masuk dalam daftar tersebut sejak dibuat pada tahun 1950 atas tuduhan perampokan, penyerangan, dan pemalsuan cek yang tidak terkait. Ia akhirnya ditangkap di Wyoming dan haknya untuk diadili di hadapan dewan juri dicabut. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1959 setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan penyerangan dengan maksud membunuh. Hukuman ini kemudian dibatalkan karena dianggap terlalu berat untuk kejahatan yang dilakukannya. Ia dijatuhi hukuman baru selama 14 tahun tetapi dibebaskan pada tahun 1968. Tidak jelas apa alasan dibalik pembebasannya lebih awal atau apa yang terjadi dengan Hunt atau Price pada tahun-tahun berikutnya. Ketertarikan pada misteri keluarga Martin secara berkala muncul pada tahun-tahun berikutnya, terutama ketika jurnalis ikonik Anne Sullivan menulis artikel mendalam What Really Happened to the Martins tentang penyelidikan tersebut pada tahun 1967. Sayangnya, upaya baru untuk memecahkan kasus ini tidak membuahkan hasil baru. Hilangnya keluarga Martin dan berbagai peristiwa yang terjadi sebelum itu masih menjadi misteri. Hikmah yang bisa kita ambil dalam kasus ini adalah, jangan berteman terlalu dekat di tempat yang sesak apalagi ngontrak. Saya Boni, sampai jumpa besok sore.